Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan karunia dan hidayah kepada kita dan selalu memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian syirik, macam-macam syirik, dan bagaimana cara menghindari syirik. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang syirik, pengertian syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yusriku syirkan, yang artinya menyekutukan atau menyamakan. Jadi secara istilah syirik adalah menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lainnya. Nah, orang yang berbuat syirik dinamakan musyrik. Nah, jadi orang musyrik itu orang yang menyekutukan atau orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang lainnya. Menyamakan. Bayangkan, Allah yang menciptakan kita disamakan dengan makhluk yang lainnya. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang dosanya sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi anak-anakku sudah tahu artinya syirik itu apa? Betul, pintar sekali. Syirik adalah suatu perbuatan yang menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk lainnya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua syirik asghar atau syirik kecil. Nah, Bapak jelaskan dulu tentang syirik akbar. Apakah itu syirik akbar atau syirik besar? Syirik akbar atau syirik besar yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah dengan makhluk yang lainnya. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk yang lainnya. Contohnya, kadangkala kita mau mendirikan rumah misalnya, tiba-tiba datang ke dukun. Orang itu menanyakan, hari apa yang baik aku harus mendirikan rumah, dan dia percaya terhadap omongan dukun tersebut. Kepercayaan orang ini kepada dukun itulah yang dinamakan dengan syirik akbar. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia akan mendapatkan dosa, dan dosanya ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia percaya kepada dukun tersebut. Nah, jadi orang yang berbuat syirik akbar ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini kadangkala kita tidak menyadarinya telah berbuat syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dengan hal-hal yang kita tidak sadari. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ya, kita mau melaksanakan sholat, tetapi dalam hatinya dia tidak untuk beribadah kepada Allah, tapi dia mau pamer bahwa dia sudah melaksanakan sholat kepada tetangganya misalnya, kepada teman-temannya misalnya.
Nah, akibat dari syirik asghar ini, selama dia melakukan perbuatan riya, maka amalan perbuatan riyanya ini tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah sholatnya tadi yang hanya untuk pamer itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syirik asghar ini juga harus kita hindari, karena perbuatan riya ini kadangkala kita tidak menyadarinya. Ternyata kita sudah berbuat riya atau pamer dalam hal beribadah, dan ibadah kita karena riya itu tadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku, karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar, maka kita harus tahu bagaimana cara menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, kita harus memiliki rasa keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya keimanan yang kuat. Yang kedua, kita harus taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah, akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, rajin membaca Al-Quran, tidak hanya membaca anak-anak, tapi juga bisa memaknai dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghindari perbuatan syirik berikutnya adalah kita harus banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesaran karunia-Nya kepada kita. Dan yang terakhir, ini yang harus kita selalu budayakan, yaitu berteman dengan anak atau orang-orang yang soleh. Jangan berteman dengan anak-anak yang tidak taat menjalankan perintah Allah, selalu berbuat maksiat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu terhindar dari perbuatan syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Nah, dengan cara menghindarinya tadi yang sudah Bapak sebutkan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang pengertian syirik, macam-macam syirik, dan cara menghindari perbuatan syirik? Bapak yakin anak-anak kelas 6, anak-anak yang hebat, pasti bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa menghindari perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Baiklah anak-anakku, mungkin sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu terhindar dari dosa syirik. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak tutup, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Apa Pak tugasnya? Nah, jangan lupa mencatat apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama tentang pengertian syirik, yang kedua tentang macam-macam syirik, yang ketiga tentang cara menghindari perbuatan syirik. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.